Itu ada itu atas gitu. Ini kan ini gambarnya nih. Nah ini kan ada gambar, dua gambar. Yang atas ini belum bekerja, ya. Gubernurnya itu ada komponen playweight-nya itu yang kita untuk ini yang punya hasil hitam. Nah, dia dipegang oleh per. Kalau ini kan belum bekerja karena papelnya masih rapat. Jadi pada saat putaran mesin berputar pada putaran tinggi, maka flyweight-nya akan mengembang, buka. Berdasarkan gaya sentrifugal oleh kecepatan putaran as diputar atau putaran mesin sama saja kan? Pada saat mengembang, ya, akan mendorong cam plat untuk bergeser. Cam plat itu tempatnya pemasang platina. Beberapa derajat mendahului as distributor. Akibatnya cam blocknya akan terbuka. Pak, boleh bertanya istilah Pak? Ya. Flyweight itu yang mana ya Pak? Flyweight itu yang ini loh, yang hitam ini. Yang bisa dibuka pakai tangan Pak. Hah? Yang bisa dibuka pakai jari. Itu yang buka. Bisa diambil nanti. Bisa dibuka. Ini yang ini. Yang di hasil hitam ini, ya kalau ini sudah bekerja, kalau ini belum. Jadi ini putaran langsam, ini putaran bisa menengah ke tinggi. Jadi akibat cam loop-nya itu akan dibawa bergeser dan menyebabkan timing pembukaan platina Jadi maju. Flyweight. Baik. Ini kan dipegang. Jadi kalau fly itu terbang, weight itu berat gitu. Nggak tahu. Play kan terbang dia kayak Sayap. sayap lah. Swing. Nah, Flyweight. play. Jadi bekerja pada saat berat gitu Pak ya. Bukan berat, Putaran. tinggi. Sentrifugalnya kan gitu Pak. Ya. Kan gaya sentimental. Kalau kita dulu pernah apa? Kalau sekarang istilahnya apa ya? Keterampilan itu. Muter piring, pakai Taruh piring. ya. Pakai apa? Tongkat. Tongkat kecil lah. Ya. Itu kan karena Putaran. Ya. kalau putaran lemah ya jatuh, makanya perlu di putar agak tinggi. Kalau motor yang ini Pak, motor apa namanya itu? Oh, tong setan. Tong setan dulu Pak. Zaman dulu kan ada tuh. Ya itu karena putaran kenceng kan? Iya, baru naik dia bisa naik. Iya. Padahal di bawah kan, ditambah dia naik. Tapi kalau nggak ada pengawalnya bisa keluar ya. Itu kan gaya sentrifugal. Hebatnya orangnya itu nggak pusing aja. Karena kan itu lingkarannya nggak begitu gede. Berarti tensinya normal. Karena ada duitnya kan. Ya, dia jadi sudah terbiasa lah. Dia udah latihan dari awal. Iya. Kalau kita latihan ya bisa juga mungkin. Awal-awal. Cuman kalau yang sudah seumur saya udah terlambat. Jadi itu. Jadi karena putaran tinggi dia ngembang flyweight-nya tuh. Makanya ini kan ada karena ini mengembang akan mendorong template. Template itu ada di dudukan platinanya itu ada platnya bergeser beberapa derajat mendahului as distributor. Makanya kalau mendahului kan berarti
diputar makin cepat membukanya Ah. karena knob-nya itu lebih cepat membuka, sehingga platina lebih cepat membuka juga. Berarti itu otomatis mempercepat saat pengapian atau waktu pengapian. Ada lagi? Itu buka tuh gimana sih Pak? Apanya? Apa flywheel-nya sama? Enggak, ngembang aja. Ini bukan ini bukan. Ngembang, tapi tempatnya prewed ini ada plat untuk masang platina, sehingga kalau ngembang dia kegeser platina Melebar. cepat bukanya. Bukan mutar, yang mutar cuma ini ya, asnya. Asnya itu muter ya Pak ya? Asnya itu muter ya? Asnya mutar yang tengah tadi ini. Poros. Porosnya ini memutar ini, Ah. ini juga mutar. Oh. Ini ya nggak mau mutar ini, kali dudukan. Ini diam, ini dudukannya ini diam karena ini flag ya, wake-nya ini kan di tempat sini. Jadi nggak ikut mutar. Ini kerjanya dari berdasarkan putaran mesin ya. Kalau putaran menangkap ini dia sudah mulai bekerja. Nah ini yang sama fungsinya untuk memajukan waktu pengapian, tapi berdasarkan beban mesin atau kevakuman. Ngatur derajat kayak gitu emang ada settingannya apa kita bakal nyeting sendiri? Sudah dari sana. Ada di sana. Yang bisa di setel itu tadi sudut dua lendernya. Berarti sudut kebuka antara posisi langsung sama posisi MP menangkap ke atas itu udah dari sananya kita nggak Iya. nyeting sendiri. Jadi vakum expander itu juga pemaju saat atau waktu pengapian sesuai dengan beban. Nah, sesuai dengan besarnya beban mesin. Nah, cara kerjanya ini berdasarkan isepan dari piston. Karena vakum ini nanti ada dua selang yang dihubungkan ke intek. Jadi, cara kerjanya ini pada saat beban rendah atau menengah, kecepatan pembakaran rendah karena campuran udara dan bahan bakar lurus. Nah, akibatnya pembakaran campuran udara dan bahan bakar menjadi lambat. Nah, agar tekanan pembakaran maksimum didapat pada 10 derajat sesudah TMA, maka damming pengapian harus dimajukan. Harus dimajukan berarti pakai manual kita majukan. Bukan. Mesinnya ya, Ya ini faktor fungsinya utama. ya Kalau nggak dimajukan, tadi lambat. kurang ya. Ya nggak ada tenaganya. Karena apa? Letikan api itu tetap terus derajatnya. Harus disesuaikan dengan bebannya. Itu maksudnya. Iya, iya. Yang diajukan itu diagram springnya itu Pak, bukan? Bukan Pak.
yang diajukan saat bukanya platina itu dipercepat lagi. Tadi kan yang standar kan kalau ini langsam sekitar ini 5 Ya, derajat. masalah apa? Nah, itu nanti dipercepat. Berarti bisa 10, Oh, bisa 11, bisa 15, bahkan kalau putaran tinggi itu bisa 20 derajat sebelum TMA. Itu nanti bisa dilihat pakai timing lain alatnya ini untuk melihat saat pengapian itu sesuai dengan putaran mesin enggak. Pakai alatnya timing. Nah, kita melihat putaran puli atau putaran motorsikl itu ada di pulinya ada sudut-sudutnya apa di cover depan itu ada 0 derajat, terus 10, 5, 10, 15, 20. Ya di sana nanti. Pak, jadi soalnya Pak. Oke. Ini agak rumit ya, karena ini masih skill ya orangnya. Kalau sekarang mau udah ada sensornya, cuman kalau rusak ya sensornya harus diganti. Itu masih dibenerin Pak sensor. Oh, bisa lah. Itu harus dibaru. Ya. ya, perlu lem biru Pak ya. Ya. Kalau ini masih bisa di Ya kali. kali. Nah seninya sebenarnya itu, kalau saya sih ada ininya, ada tantangannya kalau masih model lama. Nanti kalau yang mesin-mesin baru kita belajar juga nggak Pak? Setelah ini Baca maksudnya? belajar lagi nggak nih? Ada sesinya nggak mempelajari yang mesin-mesin baru dengan Lanjutan. sensor? Penggunaannya itu. Penggunaan apa? Kan katanya kalau ini kan pakai pengaturan manual. Kalau yang sudah mesin-mesin baru kan Pakai scan tool. ya artinya kita dipelajari nggak nanti Pak? Ya harus Dapat kita. Dapat ya? dapat materinya utamanya itu nanti. Takutnya kita nanti di tempat kita bongkar-bongkar alatnya baru-baru semua susah kan? Taunya platina. Wah saya nggak belajar Pak itu. Ada ya nanti Pak ya? Ada scan toolnya ada. Jadi scan tool itu untuk mengetahui salah satunya ya kerja mesin yang suka injeksi. Nah, itu ada trouble-nya apa? Nanti di situ bisa dibaca. Itu satu alat untuk semua Pak, scan tool itu. Kalau scan tool yang istilahnya itu koneknya aja diganti. Jadi kita tergantung koneknya untuk fungsi apa gitu Pak ya? Itu karena ada dua. Biasanya ada mobil Jepang, Eropa. Pak, misalnya nih kita betulin mobil nih, apa yang dulu kita udah tahu apa dulu. Oh ini ternyata errornya ini. Terus kita betulin. Apa kita harus bawa lagi ke bengkel yang terus scan dulu nggak supaya biar ada error dihilangin gitu. Biasanya kan bukan ada, setahu saya masih nempel. Tanda errornya masih ada, belum terhapus tapi udah diperbaiki gitu. Muncul lagi. Iya. Oh muncul lagi. Itu berarti harus di reset. Bisa diulang ya? Reset lagi berarti ya Pak ya? Itu kan nanti kalau salah satu komponen itu tidak berfungsi, pikirannya ada lampu cek engine-nya. Nah, itu harus dihapus dulu setelah diganti. Nah, cek engine itu kan ada bisa dibaca manual, bisa dibaca pakai scan tool. Kalau scan tool langsung tahu apa Aman aja, iya. data trouble-nya apa. Kalau sudah tahu berarti oh ini sensor ini mungkin soketnya dilepas, atau kalau nggak dilepas berarti
itu yang rusak, Iya. tinggal ganti. Nah setelah ganti, di reset pakai alat itu, dihapus supaya lampunya tidak nyala lagi. Tapi kemarin selintas ada dijelaskan juga Pak, bisa dilakukan riset tuh dengan lakukan manual itu dicabut ya. Itu namanya di Apa Pak? chamber. Oh, jambal. Copot aki yang gitu-gitu Pak ya. Bukan? Secara chambernya itu ada roket. Kalau Toyota itu 12 dengan 24 kalau nggak salah. Nah, itu cara mengatur trouble dengan mencabut itu, terus nanti untuk risetnya kalau nggak punya alat itu bisa menyabut negatif baterai, bisa dengan kunci kontak off on 5 kali, atau bisa nyabut sekring heavy kira-kira 15 detik. Cabut apa Pak yang terakhir Pak? Ya. Enggak, yang terakhir tadi kan kunci kontak 5 kali on off. Yang terakhir apa cabut apa Pak? Sekring heavy 15 detik. Itu ngerisetnya. Kalau tidak punya alat, Iya. Baru pasang lagi ya Pak, cabut pasang lagi. Yang pakai alat ada pakai akal. ya kali itu. Kita kan orang Orang Indonesia pinter akal. jadi jangan okol. Kalau istilah Jawa sih, okol itu kekuatan doang, tapi akalnya nol. Kalau bisa dengan akal dulu. Akal sehat. Nah ini tadi yang vakum itu ada selang, iya ya. Ini disalurkan ke intake. Nah ini kan ada semacam kayak selang. Kanan kirinya ini nanti mempengaruhi piringan platina ini. Jadi kalau ada kevakuman berarti ini bisa ditarik kanan, berarti mempercepat waktu pemakaiannya. Karena ada isepan ini, di sini ada diafragma, melawan per ke kanan. Berarti ini gesernya ke kanan, berarti mempercepat bukaan platina. Cara kerjanya. Kalau posisinya putar langsam ya balik lagi, karena apa? Ini ada pernya di vakumnya, diafragmanya. Geser lagi balik. Cara kerjanya. Yang merah ini adalah pegangan di plat platina. Pemasangan platina. Ini ada tuaknya. Makanya ini bisa diputar-putar nih. Ada setelannya. Yang besi itu yang kecil itu ya Pak. Ya? Besi kecil itu yang mana Pak? Ya tapi setelannya itu biasanya dari plastik. Oh. Kalau ini besi ini plat. Oh ini biar juga bisa edit ya Pak ya, pas satu vakum gitu ya. Karena kalau kebuka kayak nggak perlu juga gitu. Kalau mau buka nggak perlu. Kan ini kalau misalnya apa namanya biar kalau dia ini apa namanya kan kalau timingnya nggak pas berarti kan pembakarannya nggak efisien gitu. Oh iya, makanya ya perlu disesuaikan.
mendiagnosanya yang perlu jam terbang ya. Ya, Untuk mendiagnosanya perlu jam terbang. itu nanti kalau kita bekerja Pak, tanda tangannya, kalau kita gas, dia tuh plastik itu Pak, ada yang berat itu. Ya, Dengan catatan bahan bakar sudah Oke. ada, ya. filter bersih, kompresi bagus, tapi apinya kan enggak kurang pas tuh. Itu berat nanti kalau digas itu berat, Ya, ya, ya. kayak beban naik atau Ya, gitu. Kalau saatnya itu nggak pas gitu, pas saat businya mati itu nggak pas. ya, ya, ya. Makanya kalau yang maju model ini, kalau digas berat itu kadang-kadang distributor itu digeser aja Pak, ada bot 12 ya, tari yang Pak. Nah, itu kan napornya itu nepatin saat atau waktu Apinya. yang Tapi didengerin suara aja bisa ya Pak? ya bisa. Kan biasanya diputar sambil digas-gas gitu. Dan itu kalau nggak pas berat, boros tenaga ada. Karena apa? Api meskipun besar, tapi saatnya itu nggak pas. Kompresi nggak pas. Antara kompresi, ada kompresi dengan baterai itu nggak Pengambilan pas. nggak pas ya. Makanya dia kebakar tapi Ya. masih ada yang sisanya gitu loh Mas. Nggak sinkron ya. Ya, harus sinkron itu. Ya. Kompresi dengan api proteinnya itu harus sinkron. Jadi ledakannya itu pas pada titik ledakan. Nah itu kan kalau pembakaran sempurna intinya, kan itu nanti tenaganya sempurna, larinya berarti power mesin bagus. Tapi kalau kompresi bagus, terus api besar, tapi nggak pas, Overlap. nah itu kan berarti pembakaran nggak sempurna. Ya. Ya kalau nggak sempurna berarti efeknya ke tenaga kurang. Ya boros, tenaga nggak kurang. Tapi apa ada nanti kasusnya gini, mesin kalau digas-gas bagus, plus setelah masuk gigi, kok jalan responnya nggak ada. Delay apa ada Pak? Pernah ya. Lah itu Ngampos. berarti transfernya Kurang cepat. bukan, Lambat. transfernya yang bermasalah. Transfer. Transfer tenaganya kan mesin, flywheel, Ya. kapas kopling, Ya. transmisi. Nah, berarti koplingnya bermasalah. Oh. Oke. Jadi kopling itu ciri-cirinya dia sudah selip atau istilahnya nggak pas, itu bisa di setel. Kalau di setel udah, kalau tetap selip berarti koplingnya yang sudah habis, Kampas. kampasnya. Jadi ciri-cirinya sebenarnya kalau netral gas-gas bagus, tapi setelah masuk gigi kopling diinjak, dilepas sama gasnya responnya itu pelan. Nah, itu berarti kapas koplingnya bermasalah. Bisa kurang setelannya, Bisa tipis. bisa sudah aus atau tipis harus diganti. Itu bukan di mataharinya itu. Matahari itu kan cuma untuk melepas Nahan. pupuk. Oh. Ya. Ya. Jadi melepasnya kapan? Pada saat diinjak Ya. putaran lepas. Nah itu kan dioper gigi supaya Ya. gampang. Ya. Ya. Kalau sudah dilepas harusnya. Berarti kalau kerusakan matahari nggak bisa dipindahin. Ya. Itu berarti mataharinya Pak ya? Pak, jendela Pak. Tapi sebenarnya jarang matahari ini. Ya.
Kalau yang rusak tuh ya. Kalau roda gendeng dia mana? Matahari itu, Pak. Rusak gendang itu yang frame itu Pak. Oh, frame. Enggak salah, saya pernah dengar istilah roda gendeng gitu. Ya, kenapa dikatakan roda gendeng? Muter terus Pak, dia nggak ada ini. Karena penyanyian. Enggak, kalau mesin hidup dia nggak pernah berhenti. Iya, oke. Kayak orang kalau Gendeng. Mumpung terus Pak. dia kan muter-muter terus. Iya. Nah, enjoy aja senyum hidup. Sekarang lagi musim Pak. Banyak. Karena kalah caleg. Aduh, Pak, saya itu sampai ada dari grup ya. Ini lain lagi Pak. Ini vakumnya double. Ini tetap sama, masih sebagai pemaju atau mengajukan satu double vacuum expander. Jadi ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar NC dalam gas buang pada saat mesin dalam keadaan stasioner atau idling. Izin dihormati. Ya. Nah ini ada catatan. Kalau kita menyetel saat pengapian, maka selang vakum kemudian atau selang sub harus kita lepas dulu supaya yang untuk vakumnya itu nggak berfungsi. Ya. Pada saat kita Pada saat kita memeriksa vakum atau menyetel ini pengapian, selang vakum harus selang sekunder harus dilepas. harus apa itu Pak? Harus kita lepas ya Pak? Ya. Harus dilepas. Jadi vakumnya itu ada dua, double kan? Yang dimaksud keadaan stasioner itu bagaimana? Putaran langsam Pak. Oh, langsung. Ya belum digas. Ya, ya, ya. Itu namanya stasioner Ya, ya. atau idling. Ya. Jadi kalau mau melihat timing, ya putaran langsam itu. Ya, ya. Nah nanti bisa dilihat berapa derajat sebelum ya. Nah, untuk ngeceknya gas ditambah, sudutnya mungkin harus ditambah. Ya, ya. Tidak cuma 8, terus harus ditambah. Kalau digas, Ya, ya. berarti itu vakum advancer dan gubernurnya advancer itu berfungsi. Kerja, kerja. Kalau nggak bekerja berarti dia tetap gitu. timingnya down powernya. Ya, Kalau nggak bekerja berarti ganti Pak ya? ya gantilah. Kalau digas dia nggak plus, berat, mau mati kadang-kadang. Kalau sudah tidak bekerja.
Karena api itu harus besar, itu penting sekali. Api besar harus tepat. Api besar nggak tepat, nggak bisa. Ada kok Ya. kemungkinan terjadi kebakaran. Duh. Kebakaran apa? Iya. Hmm? Jauh ya. Atau Kalau terjadi kebakaran itu bukan karena pembakaran itu, Konslet. mungkin dari yang lainnya. Bisa karburator, Ketetesan. Oh. Nah, ketetesan. Dulu kan ada apa VW yang model bis itu, Pak. ya. Itu kan sering bocor, sering kebakar tuh. Kan karena selang bensinnya di atas platina katanya, Pak. Ya. Dan itu kalau VW itu untuk sistem pendinginnya nggak pakai air, Udara. blower atau udara. Hmm. Jadi untuk mendinginkan block cylinder Nggak ada. nggak ada kayak yang model ini. Dan itu block cylindernya persis Vespa. Hmm. Lepasnya satu-satu, nggak bareng. oh Bisa satu dilepas. Dan di block cylinder ada sirip-siripnya. Sirip ya. Sirip itu untuk Itu pendingin ya, Pak. bisa mengambil panas di sekitar itu. Makanya kalau karburatornya bocor ya bisa kebakar. Apa ada Pak? Kenapa? Berarti mirip yang Citroen dulu. Situ sama Pak. Sama Subaru lain sama. Iya, Subaru ya. sebelum biasa. Nah dia bukan inline tapi V. Oh, Mesinnya ya. Ya, biasanya kotak. konfigurasinya V ya. 1, 2, Konfigurasinya V. ya. Konfigurasi mesinnya V. Ya. Ya, V. Boxer. Jadi mesin kecil tapi dia powernya gini karena kotak kecil. Kalau ini kan memanjang. Ini garis. Kalau ini VW itu modelnya gini, Ke kanan kiri. kotak gini kanan kiri. Tapi Pak buang aja, Pak. Bapak kena zoom terus. Nah, kalau ini kotak gini. Kalau itu memanjang ya, yang ini ya, kijang memanjang. Ya, biasa banyak kan lem, Hmm. Ini garisnya. segaris itu loh. Iya. kanan kiri. Kalau dia kerjanya atas bawah ini, Nah, kalau konfigurasi W itu gimana, Pak? ya. Konfigurasi W. W. Dia sama, W sama V sama. ya sama V. Double V tapi nyambung. Makanya W kan dibacanya W. Tapi kalau suspensi mungkin masih unggul ya Citroen untuk suspensi. Ya kalau Mobil tua itu ya Pak. mobil Yang bisa stabil sendiri. mobil apa tuh memang Ambil asar. Oh itu kodenya Pak. Oh seperti Nih busi dulu ya. Besi. Kali ya udah lagi. Busi itu kan sebagai pemercik Api. atau nah ini ada busi itu ada busi panas, busi dingin. Terus yang tengah-tengah yang normal. Kalau dilihat dari konstruksinya, kalau isolatornya yang di dalam ini panjang, Hmm. itu berarti busi panas. Makin panjang panas, Pak. Ya, yang ini yang tengahnya itu kan ada Iya, itu. yang di apa? Putih yang itu, Pak. baliknya itu kan ada isolatornya. Ya, putih begitu. Ya. Yang putih ya, Pak? Nah, Itu panjang itu enggak
itu jelas busi panas. Makanya dia lambat membuang panas. Kalau pendek dia berarti busi dingin. tapi sebenarnya ini nanti ada kode-kodenya. Nah, tepatnya kalau busi dingin dipakai di dingin. Busi dingin tepatnya dipakai di tempat panas atau kita. Kalau busi panas baiknya di Dingin. Sebaliknya. tempatnya ya panas. Nah, nanti kita juga mengecek setelah busi. Ini ada standarnya. 0,70 sampai 0,1,01 kalau nggak salah. Kalau yang busi-busi masih konvensional itu 0,80. Kalau sudah injeksi itu lebih lebar. Ya sampai 1,01 mm. Itu merek apapun standarnya sama. Ya. NPK. Yang 1,01 untuk busi apa Pak? Ya injeksi Oh injeksi. yang sekarang itu mungkin karena dia itu kuenya juga sendiri itu mempengaruhi. Kalau terlalu dekat barangnya kan kurang lebar gambarannya gitu lah. Tapi yang jelas bus itu ada kode-kodenya. Nanti berikutnya bisa dilihat dan bahas. Besok ya Pak? Ngomong sekarang. Sabtu Pak? Nah, ini. Sabtu, Pak. Untuk lengkapnya hari Sabtu. Itu yang atas bagus Pak ya? Hmm? Yang atas hitam. Yang tadi. Gambar Berikutnya Pak, berikutnya. dari pembakaran Pak. Nah itu. Berarti yang jelas yang atas. Iya, yang atas hitam itu. Yang bagus kan? Oh. Makanya kalau punya motor ya jangan Ganti oli itu. Gak apa Pak. sama ini. Olinya Pak. Bahan bakarnya apa? Pertalite Pak. Premium. Hitam ya. Jadi apa ya Pak? Premium aja. Nah, Pertalite. Pertalite aja. Sekarang ini dengan Untung sekarang itu Vivo Pak. kebanyakan motor yang beredar adalah motor Tata. Kalau dulu banyak ada motor buatan itu bensin campur. Oh iya, Campurnya bukan campur oli, campur air. campur minyak tanah. Oh iya. Iya Pak. Kalau beli eceran tuh campurin minyak tanah. Sekarang minyak tanah lebih mahal daripada 20.000 per liter Pak. bensin. Nggak ada orang jualan bensin eceran campur minyak tanah. Terus campurannya apa sekarang Pak? Air. Yang murni nggak bahkan campur. Enggak, soalnya ada yang Pertalite tuh ada yang 12.000 ada yang 13.000. Ambil untung banget Pak. Iya. Kalau zaman kita dulu yang saya masih Campur minyak tanah betul Pak. Betul. campur minyak tanah, sekarang minyak tanah lebih mahal. Bapak tahu tempat jual minyak tanah Pak? Ya, Tempat jual minyak tanah tahu? itu Di